Halo guys, selamat datang di Jabrik Film, tempatnya review film yang rada nggak jelas, namun semoga tetap bisa menghibur kalian semua. Aslina, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, dipanjangkan umurnya dan selamat dunia akhirat. Amin. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Soul Snatcher yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang perjalanan hidup seorang pemuda dari kalangan siluman rubah yang bernama Bai Sisan, yang menjelma menjadi seorang manusia demi mencari pil dewa abadi. Bagaimanakah keseruannya dalam menjalani petualangannya tersebut? Baiklah, tanpa banyak kata, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan seekor rubah, tapi bukan Kurama, sedang bermain bersama seekor katak. Namun saat sedang asik bermain, tiba-tiba si rubah pun terpleset dan hampir jatuh ke jurang. Namun untungnya datang seorang bocah dan langsung menolong rubah tersebut. Alhasil si rubah itu pun selamat, namun sayangnya kini malah si anak kecil yang terpleset dan jatuh ke jurang. Si rubah pun langsung berlari menghampiri si anak tadi, namun sayangnya nyawanya udah nggak terselamatkan. Singkat cerita, beberapa tahun setelah kejadian tersebut, diperlihatkan sekelompok siluman rubah yang sedang berjalan ke arah sebuah gua untuk melakukan sebuah ritual. Salah satu di antara mereka yang bernama Bai Sisan terlihat sangat antusias untuk mengikuti ritual tersebut. Namun sayangnya ia nggak diizinkan masuk ke dalam gua karena ia nggak membawa sebuah benda yang dinamakan eliksir sebagai syarat utamanya. Tak lama kemudian ritual tersebut pun dilaksanakan. Para siluman rubah di sana menyerahkan eliksir yang mereka bawa kepada pemimpin mereka yang merupakan siluman rubah ekor 9. Mungkin kalau di anime Naruto itu Kurama ya, tapi ini versi Cinanya. Eliksir yang dimaksud merupakan pil jiwa yang ada pada diri manusia-manusia yang terpilih atau biasa disebut kelamin. Karena jika seekor siluman rubah berhasil mengumpulkan eliksir, maka ia akan dapat meningkatkan kekuatannya dan juga memiliki kekuatan yang abadi. Namun resikonya yang akan ditimbulkan jika eliksir itu diambil dari tubuh kelamin tersebut, maka kelamin itu akan meninggal. Setelah itu, sang pemimpin berkata kalau di hari ke-15 bulan depan, eliksir putih yang hanya muncul 1000 tahun sekali akan muncul. Di mana siluman rubah yang berhasil mendapatkannya maka akan dinobatkan menjadi dewa siluman rubah berekor 9. Kemudian sang pemimpin memerintahkan beberapa siluman rubah untuk menjalankan ritual yang bertujuan untuk mengetahui di mana eliksir putih itu berada. Namun karena jumlah siluman rubahnya masih kurang, terpaksa si pemimpin itu pun mengizinkan Sisan untuk ikut serta dalam ritual tersebut. Dan akhirnya mereka pun berhasil menyelesaikan ritual tersebut. Para siluman rubah tersebut yang sudah memiliki tanda khusus di tangannya dipersilakan untuk memulai pencarian mereka untuk menemukan eliksir putih. Setelah ritual tersebut selesai, sang pemimpin yang merupakan kakek Sisan memberi pusaka untuk melindungi Sisan selama perjalanan mencari eliksir putih. Bukannya berterima kasih, Sisan yang nakal pun justru mencuri mustika milik kakeknya yang lain yang bisa berbicara dengan tujuan untuk membantunya dalam menemukan eliksir tersebut. Namun bukannya marah, si kakek justru merasa khawatir, sehingga ia mengutus salah satu anak buahnya untuk mengikuti dan juga melindungi Sisan dari mara bahaya. Singkat cerita, Sisan pun sampai di kota Beijing. Di sanalah Sisan bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Wang Jizin, yang terlihat kebingungan karena mencari kakaknya yang sudah lama menghilang. Dan di saat yang sama, pusaka yang Sisan bawa pun tiba-tiba berbicara dan mengatakan bahwa kelamin eliksir putih sedang ada di sekitar mereka. Mendengar hal tersebut, Sisan pun segera bergegas untuk menelusuri tempat tersebut. Namun saat Sisan sedang sibuk, lagi-lagi ia bertemu dengan Jizin. Karena kesal, ia pun lalu bertengkar dengan Jizin dan mengakibatkan ia terlempar ke dalam kandang keledai. Salah satu keledai yang diketahui, keledai itu milik Jizin mengamuk dan menabraknya hingga ia pun terbawa oleh keledai itu. Jizin yang melihat kejadian itu pun mengejarnya dan berhasil menemukan Sisan yang tengah terjatuh dari keledainya yang sudah menghilang. Sisan yang enggan bertanggung jawab pun berusaha kabur, namun Jizin terus mengejarnya.
Hingga akhirnya mereka berdua pun kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Namun di waktu tersebut Sisan pun akhirnya tahu kalau Zizin adalah Kelamen Eliksir Putih. Karena mengetahui hal tersebut, Sisan pun berubah pikiran dan menjadi baik kepada Zizin. Bahkan ia pun mengajaknya beristirahat bersamanya dan berjanji akan mencari keledainya esok paginya. Malam harinya, utusan pemimpin siluman rubah yang juga merupakan guru Sisan pun datang menghampirinya dan memberitahukan cara untuk dapat mengambil eliksir putih di dalam tubuh Zizin. Ternyata eliksir putih hanya bisa diambil saat pemiliknya memberikannya secara sukarela, jadi nggak bisa diambil begitu saja. Sisan pun lalu meminta gurunya untuk membantunya menemukan keledai milik Zizin. Keesokan harinya saat terbangun, Zizin sangat senang karena keledainya ternyata sudah ditemukan. Zizin pun luluh karena mengira Sisanlah yang telah menemukan keledainya tadi malam. Dan sejak saat itulah tali persaudaraan di antara mereka pun mulai terjalin. Setelah itu mereka berdua pun melakukan perjalanan. Zizin pun mengatakan bahwa keledainya tersebut sangat berarti baginya, karena ia berniat memberikan keledai tersebut kepada kakaknya yang bernama Douran. Dan agar ia bertemu dengan sang kakak, maka Zizin harus mengikuti ujian nasional dan menjadi pejabat pemerintahan. Mereka lalu sampai di sebuah sekolah yang bernama Sekolah Laut Menyedihkan, di mana di tempat ini pelajar yang ingin mengikuti ujian harus mengikuti sebuah tes awal sebelum mengikuti ujian yang sesungguhnya. Malam itu mereka berdua memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan yang ada di sana. Malam harinya Zizin memutuskan untuk berkeliling di sekitar penginapan, namun tiba-tiba ia ditangkap oleh seekor siluman katak. Dengan gayanya layaknya seorang pahlawan, Sisan pun datang untuk menyelamatkan Zizin dengan melilitkan lidah si katak ke tiang-tiang bangunan penginapan agar tak dapat menyerang mereka. Namun karena membuat kegaduhan yang cukup besar, sampai-sampai tak sengaja mereka menghidupkan jasad-jasad orang-orang yang ada di sana dan langsung mengejar mereka berdua. Dan bukan hanya itu, si katak tadi pun datang dan langsung menangkap dan menelan Sisan. Sisan pun lalu menyuruh Zizin untuk pergi menyelamatkan dirinya. Setelah Zizin pergi, barulah terungkap bahwa Sisan sedang ngeprank Zizin, dimana kalau semua serangan itu hanyalah strategi dari Sisan dan gurunya untuk membuat Zizin ketakutan. Merasa sudah aman karena Zizin sudah pergi, namun tiba-tiba Zizin kembali dengan membawa obor api untuk menyelamatkan Sisan. Sisan dan si katak pun menjadi panik dan terpaksa kembali melanjutkan aktingnya. Zizin yang sampai di sana pun memberanikan diri untuk melempar obornya ke dalam mulut si katak. Dan karena hal tersebut justru membuat Sisan yang lagi berakting di dalam mulut si katak pun merasa kepanasan. Terpaksa rencana mereka pun berantakan dengan diperlihatkan Sisan terluka cukup parah. Saat menghampiri Sisan, Zizin pun terkejut tatkala ia menyadari kalau Sisan adalah siluman rubah. Beruntung si guru datang tepat waktu dan membuat Zizin pingsan tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Sisan, si guru, dan si katak mengatur sebuah rencana, di mana si guru menyarankan Sisan untuk mengajak Zizin ke sebuah kota, di mana si guru akan menyiapkan sebuah jebakan agar Sisan segera bisa mendapatkan eliksir putih. Tak lama kemudian, Zizin pun terbangun dari pingsannya. Sisan yang merasa udah ketahuan pun terpaksa jujur dan mengaku kalau ia adalah siluman rubah. Zizin yang polos ternyata enggak mempermasalahkan hal tersebut dan tetap menganggap Sisan sebagai sahabatnya. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di suatu tempat. Saat sampai di suatu tempat tersebut, Sisan dan Zizin pun disambut oleh si guru yang sedang menyamar sebagai pemilik tempat tersebut. Zizin pun dibawa ke sebuah ruangan di mana di sana ia bertemu dengan wanita cantik yang sebenarnya adalah siluman teratai bernama Yinglian. Melihat kecantikan Yinglian, Zizin pun langsung terpesona dibuatnya.
Sesuai perintah si guru, Jinglian pun langsung menggoda Zizin. Namun Zizin yang polos atau lebih tepatnya cupu malah memilih untuk pergi. Namun saat Jinglian akan mencegahnya, tiba-tiba Jinglian terpental karena mantra yang diberikan Zhang di awal film. Jijin yang gak tega wanita pujaannya terluka berjanji akan kembali dan menyelamatkan Jinglian. Karena terus-terusan gagal dalam menjebak Jijin, keyakinan Sisan bahwa Jijin adalah kelamennya pun mulai ragu. Namun meskipun ia bukan kelamen yang ia cari, Sisan tetap mengaku bahagia karena mendapatkan sahabat sebaik Jijin. Di waktu yang sama, si guru pun menghampiri Jinglian dan langsung menghukumnya karena Jinglian dianggap gagal mengambil eliksir putih dari tubuh Jijin. Beberapa hari kemudian ujian nasional pun tiba. Sisan juga mengikuti ujian itu walaupun hanya berpura-pura dan sekedar ingin menemani Jijin. Saat ujian berlangsung, tiba-tiba seorang siswa berteriak dan menyebabkan kegaduhan sehingga beberapa petugas masuk lalu menggotong si peserta itu keluar dari sana. Tak lama kemudian roh Jinglian datang dan membuat roh Sisan keluar dari tubuhnya. Kemudian Jinglian memberitahu Sisan kalau di ruangan itu ada sesosok hantu yang ingin mengambil jiwa para pelajar termasuk Jijin. Dan benar saja hantu tersebut berhasil melemparkan roh Jijin keluar dari tubuhnya. Dengan kondisi tubuhnya yang kosong, Sisan pun memiliki kesempatan untuk mengambil eliksir putih milik Jijin. Namun Sisan nggak melakukan itu dan justru pergi menyelamatkan roh Jijin yang dalam keadaan bahaya. Tak disangka ternyata sosok hantu tersebut adalah kakak Jijin yaitu Douran. Diketahui beberapa tahun yang lalu Douran meninggal dunia karena frustasi karena nggak lulus ujian nasional. Ternyata hantu Douran sudah banyak menahan jiwa-jiwa para pelajar dan kini Douran ingin menahan jiwa Jijin. Sisan yang melihat hal tersebut pun berniat menyelamatkan Jijin dengan mustika yang diberikan kakeknya. Dan berkat hal itu, Douran pun akhirnya sadar kalau yang ia lakukan selama ini adalah sebuah kesalahan besar. Ia pun lalu meminta maaf kepada Jijin atas apa yang telah ia lakukan. Tak lama setelah itu, mustika milik Sisan pun akhirnya hancur dan bersama dengan para pelajar dan juga roh Douran. Sebelum hancur, Douran pun berpesan bahwa Jijin harus berhati-hati kepada siluman rubah yang menginginkan eliksir putih yang ada di dalam tubuhnya. Setelah kejadian tersebut, mereka berdua pun akhirnya sadar. Dan di saat itulah Jijin pun menanyakan tentang eliksir putih yang ada dalam tubuhnya. Apakah karena hal tersebut Sisan mau menjadi sahabatnya? Karena kalau Sisan menginginkan eliksir tersebut, ia bersedia untuk memberikannya kepada Sisan walaupun ia harus kehilangan nyawanya. Namun sebagai imbalannya, Jijin meminta satu permintaan terakhir di mana ia ingin melamar Jinglian dan membebaskannya dari tahanan tersebut. Di mana diketahui ternyata Jijin benar-benar mencintai Jinglian sejak pertemuan pertamanya dan ia berpikir ini adalah waktu yang tepat untuk menyelamatkan orang yang ia cintai. Singkat cerita, Jijin dan Jinglian pun bertemu, di mana Jinglian mengajak Jijin untuk melarikan diri dari sana. Dan Sisan malah memukul gurunya sampai pingsan agar dapat membantu Jijin dalam pelariannya. Namun Jinglian yang menganggap Sisan sama dengan siluman rubah lainnya yang hanya ingin mengincar eliksir putih pun langsung menyerang Sisan sambil berusaha untuk melindungi Jijin. Namun di tengah pertarungan tersebut, si katak tiba-tiba muncul dan langsung menusuk Jinglian dari belakang. Sebenarnya ia enggak bermaksud untuk membunuh Jinglian, namun ia harus menjalankan tugasnya untuk melindungi Sisan. Dan karena hal tersebut pun Jinglian pun mati dan lebur di pelukan Jijin. Kematian Jinglian tentu saja membuat Jijin sangat kecewa dan juga marah besar. Ia sangat kecewa terhadap Sisan atas apa yang telah ia lakukan pada Jinglian. Karena sudah nggak ada artinya ia hidup, Jijin pun menyuruh Sisan untuk membunuhnya dan mengambil eliksir putih di tubuhnya agar ia puas. Sisan yang mendengar hal tersebut pun semakin merasa bersalah dan berniat untuk membunuh dirinya sendiri. Namun sesaat pisau tersebut mengenai tubuhnya, Sisan malah dibawa kembali ke gua tempat para siluman rubah.
Si pemimpin pun menjelaskan bahwa eliksir putih nggak akan muncul 1000 tahun sekali, namun akan muncul saat ada seseorang yang rela mengorbankan nyawanya dan menyelamatkan nyawa orang lain. Hal itu seperti apa yang diperlihatkan di waktu kecil, di mana dahulu Sisan adalah seekor rubah yang sempat diselamatkan oleh seorang anak yang sekarang telah bereinkarnasi menjadi Zijin. Setelah mendengar penjelasan dari sang pemimpin, Sisan pun pergi menemui Zijin, di mana Sisan merasa enggak tega untuk mengambil eliksir putih dari tubuh Zijin. Namun ternyata Zijin dengan sukarela menyerahkan eliksirnya dengan cara membunuh dirinya sendiri. Namun tak disangka Sisan yang di sana bukanlah Sisan yang asli. Ternyata itu adalah si guru yang menyamar menjadi Sisan agar dapat mengambil eliksir putih dari tubuh Zijin. Namun ia kecewa karena eliksir yang ada dalam tubuh Zijin ternyata bukanlah eliksir putih. Dan dengan seenak jidatnya ia pun pergi dari sana. Melihat hal itu, Sisan sangat marah dan langsung menyerang si guru. Sehingga pertarungan antara guru dan murid pun terjadi. Tentu saja Sisan yang hanya seorang murid tak mampu menandingi si guru. Dan si guru pun berubah wujud menjadi siluman rubah ekor 5. Ia pun menghajar Sisan sampai terkapar tak berdaya. Sisan yang menganggap ini adalah akhir dari hidupnya bersama Zijin. Ia lalu mengingat semua kenangan indah mereka dan mencoba menyentuh eliksir yang diambil dari tubuh Zijin. Tiba-tiba tanpa diduga eliksir tersebut berubah menjadi eliksir putih sehingga merubah Sisan menjadi seekor rubah berekor 9. Dengan kekuatannya tersebut, Sisan pun kini telah menjadi dewa yang paling kuat dan bisa menghadapi si guru. Setelah mengalahkan si guru, Sisan nggak membunuhnya karena ia ingin menjadi dewa yang baik. Setelah kejadian itu, tiba-tiba Zijin bangun dengan keadaan tubuh yang baik-baik saja. Beberapa hari kemudian diperlihatkan Zijin sudah berada di rumah sang nenek. Namun ia tak ingat semua petualangannya bersama Sisan. Seolah-olah semua kejadian itu nggak pernah terjadi. Saat di hutan, Zijin menemukan seekor rubah yang sedang terluka. Rubah itu kemudian dibawa dan diselamatkan oleh Zijin. Dan diketahui ternyata sesaat sebelum diangkat menjadi dewa, Sisan ternyata memohon agar Zijin dihidupkan kembali. Dengan imbalan, Sisan gagal menjadi dewa dan harus menjalani sisa hidupnya menjadi seekor rubah. Dan sejak saat itulah Sisan bisa hidup bahagia bersama sahabat terbaiknya meskipun sekarang harus berada dalam wujud rubah dan film pun tamat. Ending yang sangat mengharukan bukan? Semoga kalian terhibur dengan videonya. Dan bagi yang suka dengan alur ceritanya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!